Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir pada acara kegiatan destinasi penerapan budaya positif sekolah calon guru penggerak angkatan 7. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan berkah dan masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada acara kegiatan destinasi penerapan budaya positif sekolah pada hari ini, Selasa tanggal 31 Januari 2023. Untuk itu acara kegiatan pada siang hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya acara beberapa penyampaian tentang destinasi penerapan budaya positif di sekolah calon guru penggerak angkatan 7 yang disampaikan oleh yang terhormat Ibu Nitawati Muhammad SPD. Kepada Ibu disilakan. Terima kasih. Izinkan saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala TK Negeri Berbina Gajah Dewantoro dan rekan-rekan guru yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita bisa berada di tempat yang bahagia ini. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih sebelumnya atas waktunya sudah bersedia berkumpul di ruang dewan guru ini. Saya berdiri di sini bukan sebagai menggurui, tapi mari sama-sama kita berbagi terkait apa yang sudah saya dapatkan pada kegiatan selama mengikuti CPT pada modul 1, di mana hari ini saya akan menyampaikan topik 1.4, yaitu budaya positif. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai saja. Nah, di sini tentang budaya positif. Budaya positif yaitu konsep utama dari budaya positif, yakni mengenai perubahan paradigma baru. Kemudian ada disiplin positif, ada kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini semuanya akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah pembelajaran paradigma baru. Berbicara tentang paradigma baru, tentunya kita yang berada di sekolah penggerak ini pastinya sudah melaksanakannya. Ya, diantaranya adalah tentang pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi saya tidak perlu lagi panjang lebar menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini karena sudah kita laksanakan di sekolah kita. Berbicara tentang pembelajaran paradigma baru, tentunya ada kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ya, diantaranya adalah tentang pembelajaran yang berpusat pada anak. Ini pun kita sudah ketahui bersama. Nah, selanjutnya kita pindah saja ke disiplin positif. Nah, bicara tentang kata disiplin,
Nah, disiplin di sini dalam budaya kita, makna disiplin maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sehingga kita cenderung menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di sini kalau kita hubungkan dengan paradigma lama bahwa disiplin seringkali membuat kita merasa tidak nyaman. Nah, itu kalau kita hubungkan dengan paradigma lama. Kemudian ada yang dinamakan dengan disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, yang kita maksud di sini tentang disiplin positif ini adalah membudayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman maupun hukuman. Yang kadang-kadang memang masih sering kali dilaksanakan di sekolah, memang ada beberapa yang ini ada yang namanya ancaman. Awas ya kalau tidak begini nanti begini. Kemudian ada juga yang namanya hukuman. Nah, seringkali ini yang membuat anak merasa tidak nyaman. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan kebutuhan dasar. Nah, berbicara tentang kebutuhan dasar ini erat kaitannya tentang bagaimana kita bisa memberikan disiplin positif pada anak. Nah, kita lihat bahwa di sini ada kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi semua orang memang membutuhkan untuk bertahan hidup seperti kebutuhan makan dan minum. Kemudian ada yang pada anak itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kalau sehari-hari di kelas seringkali kita melihat ada anak yang cenderung mencari perhatian. Ya, bagaimana supaya guru itu mungkin dia kurang mendapatkan kasih sayang di rumah sehingga dia mencari perhatian di sekolah akan mendapatkan ini kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada juga penguasaan, kebutuhan penguasaan. Untuk anak-anak memang sudah cenderung ada, biasanya kita mengira bahwa hanya orang dewasa yang ingin berkuasa, tapi ternyata anak juga ini akan kebutuhan penguasaan, merasa bahwa maunya dia yang paling. Ya, biasanya anak kita temui di kelas seperti ini, maunya dia saja, yang lain jangan dulu, dia dulu. Jadi ini adalah kebutuhan penguasaan. Kemudian ada kebutuhan kebebasan. Nah, seringkali juga kita ketemu dengan anak-anak yang seringkali di rumah mungkin jarang keluar rumah. Jadi begitu sampai di kelas dia ingin lari-larian, dia merasa bebas. Nah, di sinilah kita menemukan adanya kebutuhan kebebasan. Anak ini ingin menyalurkan kebebasannya itu mungkin dengan caranya dia entah lari-larian, ganggu temannya, ya sering kita tidak sadari bahwa sebenarnya ini adalah satu dia menampakkan bahwa dia butuh kebebasan. Ya, karena di rumah mungkin dari orang tuanya tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu. Nah, minta dia tampilkan di sekolah. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini kesenangan juga ada bermacam-macam. Ada anak yang dia merasa senang kalau lihat temannya menangis, makanya dia buat agar temannya itu nangis. Ya, jadi tinggal bagaimana caranya guru kita sebagai guru itu untuk melihat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita berada di kelas. Ini tentang kebutuhan akan kesenangan. Selanjutnya ini yang memotivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama kita ketahui dulu arti dari motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar
untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena memiliki tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Ya, seringkali kita lihat anak-anak ya dia menghindari ketidaknyamanan akan hukuman yang dilakukan sesuatu yang menurut dia biasa ya. Yang penting aku sudah buat itu yang ibu guru mau. Ya, jadi dia hanya sekedar menghindari hukuman dan padahal di hatinya dia merasa tidak nyaman dengan apa yang sudah kita laksanakan itu. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, seringkali kita temui ketika anak yang mungkin dia berprestasi sehingga kita memberikan penghargaan dan imbalan, sehingga dia melaksanakan itu hanya semata-mata karena mendapatkan imbalan. Ketika kita tidak memberikan imbalan atau penghargaan, besok dia akan berkata bahwa kalau ibu guru tidak mau kasih hadiah, sudah aku tidak mau lagi bikin yang seperti itu. Nah, ini ada juga yang seperti ini, motivasi seseorang melakukan itu hanya karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian ada yang ketiga ini yang kaitannya dengan menghargai nilai-nilai kebaikan sendiri. Di sini anak melakukan disiplin itu semata-mata dari dalam dirinya sendiri, bukan karena nanti ada imbalan atau bukan karena takut nanti ada hukuman baru itu yang melaksanakan itu apa yang dia mau, seperti itu. Selanjutnya konsep disiplin dengan motivasi gagal. Nah, di sini ada konsep disiplin tapi bisa jadi gagal ya, yaitu berupa hukuman. Memang seringkali kita mendisiplinkan anak dengan cara menghukum. Ya, namun satunya ini adalah identitasnya gagal, yaitu dengan karena hukuman ini menyakitkan, tentu saja menyakitkan anak. Mungkin dari segi fisik juga bisa psikis anak merasa sakit oleh karena hukuman dari kita. Kemudian anak merasa tidak nyaman. Yang ketiga, anak merasa takut. Kemudian yang keempat adalah anak merasa terpaksa. Dengan hukuman dia melakukan sesuatu itu karena terpaksa. Kemudian ada juga anak karena takut dihukum, dia menyembunyikan kesalahannya, dia tidak mau berbagi karena dia takut dihukum, jadi dia sembunyikan kesalahannya, tidak disampaikan. Ini akibat dari konsep disiplin yang berupa hukuman. Kemudian murid yang merasa jadi rendah diri karena takut dihukum, takut salah, sehingga dia merasa rendah diri. Dia merasa bahwa apa yang dilakukan nanti mungkin bakalan salah, jadi dia merasa rendah diri. Kemudian ada yang konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang kedua adalah tentang penghargaan. Nah, selama ini kita memang di sekolah seringkali memberikan penghargaan, tapi ternyata penghargaan ini ternyata tidak efektif. Ya, tidak efektif pada kita semua. Saya pun baru mengetahuinya bahwa ternyata penghargaan ini ada sisi positif dan negatifnya, karena merusak hubungan. Ketika ada anak yang diberikan penghargaan, kemudian ada yang tidak, dia merasa wah, bu guru kasih hadiah dia saja, terus aku kapan? Nah, memang di sini dia merasa timbul rasa iri. Jadi penghargaan ini ternyata konsep disiplinnya memang dengan identitas gagal. Kemudian memajukan kreativitas. Ya, anak ini yang tadinya dia berkreasi, memiliki kreasi, tapi karena satu saat guru tidak memberikan penghargaan atau lupa, besoknya dia jadi malas. Nggak usah buat lagi, aku sudah capek buat, ternyata hari ini guru tidak kasih apa-apa buat aku. Nah, ternyata
konsep disiplin seperti ini ternyata masih belum. Ya. Selanjutnya adalah merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi anak itu yang tadinya dengan disiplin dengan keterampilan apa yang sudah dia miliki hanya karena berdasarkan penghargaan, jadi dia tidak lagi menghargai apa yang sebenarnya sudah ada pada dirinya, tapi hanya berdasarkan pada apa yang guru berikan, yaitu penghargaan. Begitu tidak diberikan itu, dia akan merasa rendah lagi. Nah, selanjutnya adalah saya harap ini memang agak dipercepat, semoga nanti kita akan tanya jawab untuk selanjutnya. Saya sudah sesi video berikut ya. Kemudian adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang tadi itu tentang ada dua, yaitu tentang identitas gagal. Nah, di sini adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang tadinya beridentitas gagal yaitu hukuman. Nah, di sini ada konsekuensi dan restitusi. Nanti di bagian 4 ini tentang restitusi nanti kita bahas ya. Yang pertama dulu yaitu tentang konsekuensi. Nah, mendengar kata konsekuensi tentunya kita sudah lakukan sebenarnya ya. Nah, itu tentang kalau si ini membuat kesalahan, konsekuensinya seperti apa. Nah, namun konsekuensinya ini hanya berupa penguatan jangka pendek ya, hanya berupa penguatan jangka pendek. Mungkin besok dia akan melakukan lagi ya, sehingga dikatakan identitas sukses, namun dalam bentuk penguatan jangka pendek. Kemudian adalah dengan konsekuensi kita perlu memonitoring berkelanjutan, harus dilihat-lihat terus hari ini apakah yang sudah kita ingatkan dia buat lagi atau masih tidak. Jadi kita masih terus memonitoring anak. Selanjutnya adalah stimulus dan respons. Berbicara tentang stimulus dan respons, tentunya di TK kita sudah lakukan setiap hari. Contoh dalam hal anak misalnya sedang bermain menyusun balok, tiba-tiba saja. Selanjutnya bagaimana pembentukan kelas keyakinan kelas itu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kalimatnya harus lebih abstrak, lebih nyata. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif, singkat saja, dan bisa diingat. Jadi jangan panjang. Dilarang lari-larian di koridor sebab akan membuat anak terpeleset. Nah, itu sudah terlalu panjang. Jadi kita buat satu pernyataan yang singkat, bisa di ini misalnya kalau di dalam kelas antri. Nah, jadi anak-anak sudah antri itu seperti apa. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Baiklah, kita saksikan bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Silakan lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keyakinan yang kedua yaitu antrian saat cuci tangan. Kita boleh apa? Kalau saya cuci tangan. Iya. Kemudian kita boleh saling dorong supaya tadi tidak basah dan kotor. Selanjutnya di sini ada mengatur kembali mainan setelah menggunakannya dengan keyakinan yang ketiga. Jadi anak-anak sudah bermain mainan seperti apa? Dia disimpan, dia kembali supaya rapi dan digunakan kembali. Makanya siapa yang akan keyakinannya itu ya. Selanjutnya di sini ada tidak rebutan dan bermain di halaman. Nah, ini mereka sedang bermain. Tidak rebutan tapi bermain di halaman. Jadi kalau kita ya kira-kira seperti itu ya video singkatnya. Ini tadi anak-anak sesudah ini saya bacakan, kemudian anak-anak menilik dan menjelaskan keyakinan kelas. Jadi anak-anak membaca gambar. Ini adalah dokumentasi foto. Yang terakhir kita lihat ini adalah salah satu contoh video restitusi, bagaimana restitusi anak. Awalnya dengan ditampilkan di buka kita hari ini ada pada situ dan dapur. Kenapa? Masalahnya Itulah beberapa penyampaian tentang budaya positif sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Nitawati Muhammad SPD, calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah, kita saksikan bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas. Silakan lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya kira-kira seperti itu ya video singkatnya. Ini tadi anak-anak sesudah ini saya bacakan, kemudian anak-anak menilik, kemudian menjalankan keyakinan kelas. Jadi anak-anak membaca gambar. Ini adalah dokumentasi foto. Yang terakhir kita lihat ini adalah salah satu contoh video restitusi, bagaimana merestitusi anak. Awalnya dengan dipakaikan keyakinan kelas itu. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu kalimatnya harus lebih abstrak, lebih nyata. Kemudian berupa pernyataan yang universal. Dan ketiga dibuat dalam bentuk positif, singkat saja, dan bisa diingat. Jadi jangan panjang. Itulah beberapa penyampaian tentang budaya positif sekolah yang telah disampaikan oleh Ibu Nitawati Muhammad SPD, calon guru penggerak angkatan 7.